Shalom adik-adik, hai apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Ada yang berbeda nih dari sekolah minggu ini. Apa ya kira-kira? Iya, kakak sekolah minggunya rekaman dari rumah. Seperti yang kita tahu, saat ini penyebaran virus COVID-19 sedang tinggi. Jadi, lebih baik kita rekaman di rumah saja. Adik-adik juga kan masih di rumah aja? Ya, walaupun sedang liburan sekolah ya. Bagaimana hasil rapotnya? Pasti bagus kan? Iya, gak usah sedih ya. Walau di rumah saja, kita harus tetap penuh dengan sukacita. Nah, untuk ibadah kali ini ada Kak Ader dan juga ada Kak Aci Pasaribu. Halo adik-adik. Pemusiknya ada Kak Mahira Siahaan. Nah, daripada sedih, kecewa, gak bisa kemana-mana, kita nyanyi sama-sama ya. Saya bergirang. Nanti nyanyinya bisa bersaut-sautan dengan kakak atau adik, atau dengan mama dan papa. Yuk Kak Mahira, kita nyanyi Saya Bergirang. Adik-adik, ayo berdiri. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya akan Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekali lagi, saut-sautan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya akan Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Wah, semangat banget ya adik-adik. Bagus. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah. Kita mau angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur Tuhan masih baik kepada kita sehingga kita masih sehat dan masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Yuk, Kak Aci, Kak Mahira, kita nyanyi ya. Adik-adik juga nyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adikku, mari kita mendengarkan nats epistel yang dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, epistel minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Adik ulang ya, Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Kita akan membacanya secara responsoria atau berganti-gantian. Nanti Kak Adit mulai di ayat yang kelima, Kak Aci dan adik-adik boleh membaca di ayat selanjutnya. Begitu juga selanjutnya. Nanti di akhir kita akan membaca ulang ayat yang kelima. Sudah siap? Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita di hari yang indah ini, di tengah keterbatasan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi janganlah kiranya semuanya itu, pembatasan itu, membuat dan mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita di hari ini, di hari Minggu 27 Juni 2021, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan di dalam nama Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang telah berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, di tengah-tengah keterbatasan yang kita alami, membuat kita bisa merasakan ketakutan, bisa membuat kita merasa bahwa hidup kita terkekang. Adik-adikku tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersama-sama beribadah, tidak bisa hadir di tengah-tengah gereja. Akan tetapi adik-adikku, melalui ibadah kita hari ini, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan mau bersuara, Tuhan mau menyampaikan, berseru kepada kita bahwasanya kasih Tuhan begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita sudah diangkatnya menjadi anak-anaknya. Adik-adikku sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Karena itu jangan pernah disesatkan, jangan pernah hidup dalam kebimbangan, jangan hidup dalam ketakutan, tetapi berserah hanya kepada Yesus. Berserahlah hanya kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini disuarakan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak kebenaran.
Anak-anak Allah adalah anak-anak yang hidup di dalam kekudusan. Orang yang percaya kepada Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya, berserah hanya kepada Yesus dan melakukan kebenaran di tengah-tengah setiap perjalanan kehidupannya. Walau bagaimanapun beratnya keadaan yang dihadapi, walau bagaimanapun situasi yang terjadi, kita tetap berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Di antara adik-adikku mungkin sudah ada yang menerima raport, bahkan mungkin rata-rata sudah menerima raport hasil pelajaranmu, hasil studimu. Mungkin bisa saja membuatmu sedikit kecewa, tapi bisa saja membuat dirimu justru bersuka cita. Tapi Amang yakin dan percaya bahwa adik-adikku sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita, adalah anak-anak yang senantiasa berbahagia. Mau bagaimanapun hasil studimu, tapi semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya itu Tuhan tahu, dan itu yang terbaik di tengah-tengah kehidupanmu sampai saat ini. Oleh karena itu adik-adikku, di tengah-tengah situasi kita saat ini, anak-anak sekolah minggu diminta, anak-anak sekolah minggu diajak untuk senantiasa berserahnya kepada Tuhan. Jangan pernah melanggar hukum Tuhan, jangan pernah melanggar perintah Tuhan, tetapi lakukan senantiasa kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Lakukan kehendak Tuhan, bahwasannya hidupmu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Mari senantiasa gunakan setiap waktumu, gunakan setiap kehidupanmu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, bagaimanapun sekarang keberadaanmu, tetapi percayalah, Tuhan senantiasa menjagamu, Tuhan senantiasa melindungimu, Tuhan senantiasa menyertaimu di tengah-tengah setiap perjalanan kehidupan. Percayalah, Yesus tidak pernah jauh darimu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan dirimu. Yesus bersama-sama dengan engkau, dengan anak-anakku dalam menghadapi segala sesuatu. Karena Dia sudah memilih, Dia sudah menyucikanmu, Dia sudah mengangkatmu menjadi anak-anaknya. Mari berserahlah hanya kepada Yesus. Mari lakukan perintah Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Orang tua yang mendampingi anak-anak dalam ibadah ini, mari senantiasa bersandar, mari senantiasa menyerahkan seluruh otoritas kehidupan anak-anakmu, seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus, dan biarlah melalui hidup kita, perjalanan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah keterbatasan kami saat ini karena pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia. Akan tetapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kami, tidak pernah mengurangi sukacita anak-anak-Mu sekolah minggu, karena mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan, karena mereka adalah anak-anak yang telah Tuhan sucikan menjadi pewaris-pewaris kehidupan yang kekal.
kami. Berkati anak-anakmu sekolah minggu di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi, menjagai mereka. Jauhkan mereka semuanya dari pandemi COVID-19. Jauhkan mereka semuanya dari kuasa-kuasa ketakutan dunia ini. Tapi mereka senantiasa hidup di dalam sukacita, bersandar hanya kepada Tuhan. Jikalau ada anak-anak kami sekolah minggu yang kami tidak tahu sampai saat ini terpapar COVID-19, kami memohon kehadirat Bapa. Kami memohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menjamah tubuh anak-anak kami, sehingga segala penyakit terangkat dari tubuhnya, sehingga dia senantiasa dipenuhi sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan begitu besar, mujizat Tuhan begitu nyata. Nyatakanlah semuanya itu melalui kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Anak-anak kami yang bersuka cita hari ini karena ulang tahun kelahiran, biarlah kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang di tengah-tengah kehidupannya. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, berikan mereka sukacita senantiasa, supaya hidup dan kehidupan mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, biarkan mereka senantiasa dipenuhi hikmat yang dari surgawi untuk mampu membimbing, mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kehidupannya, sehingga melalui pengajaran mereka kepada anak-anaknya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan mereka senantiasa hikmat untuk mampu mendidik anak-anak sekolah minggu, mengajari mereka tentang kebenaran firman Tuhan, walau di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya melalui setiap kegiatan, melalui setiap pelayanan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu, kami persembahkan hidup dan kehidupannya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, untuk mengakhiri ibadah kali ini, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang kedua, Yesus berpesan.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hai adik-adik, Halo. sekarang kita waktunya kreativitas untuk kelas kecil. Kali ini Kak Ade ditemani oleh Agatha, dari kelas Daud, kelas Daud. Oke, kita akan membuat gelang perubahan. Siapa yang mau berubah jadi anak Allah? Angkat tangannya. Iya. Nah, biasanya yang pakai gelang berubah gitu superhero ya. iya, Nah, sekarang kita bikin sendiri. Bahan-bahannya apa aja ya? Pak. Ada Kertas warna-warni, kertas warna-warni atau bisa pakai karton, ada penggaris, gunting, double tape, double tip, ada krayon untuk menghias dan lem, dan lem. Oke, dan sekarang spidol buat oh menulis. iya lupa ya. Nah, sekarang kita menggunting kertas seukuran dengan tangan adik-adik. Minta bantuan mama papa ya kalau mau pegang gunting. Nah, digunting seperti ini. Kira-kira lebarnya 3 cm. Lalu diukur ke tangan kamu. Iya. Setelah itu, kamu bisa bikin motif bintang atau motif bulat untuk bagian tengahnya. Atau Terserah. ya terserah, atau hati boleh, atau kotak juga boleh. Nanti di bagian tengahnya kalian tulis ya, anak Allah. Apa?
anak Allah. Iya, nanti seperti ini. Ditempel menggunakan lem atau menggunakan double Double tape. tape. Ya, ditempel di bagian tengahnya. Setelah itu, di belakangnya kita pasang juga double tape supaya gelangnya bisa menempel. Pel. Dan Ya, seperti ini. Lalu kita pasang deh di tangan. kayak gini dong. Iya, berubah menjadi Jadi anak anak Allah. Nah, Kak Nah, ini Adet kita juga balik ke gak aku bikin. apa-apa. Nah, ini juga ada yang Kak Adet buat nih bentuknya bulat. Di sekitarnya adik-adik bisa hias, bisa menggunakan krayon, Atau bilik manik, spidol. atau spidol. Ya, Kak Adet pasang dulu. Iya. Ya, kita punya dua. Berubah menjadi anak Allah. Selamat mencoba. Jangan lupa kirim foto kamu mengerjakan kreativitas ke grup kelas masing-masing. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kreativitas untuk kelas besar. Nah, cerita sekolah minggu kita pada hari ini kan tentang Yesus adalah teladanku. Dan kakak mau untuk kreativitas minggu ini adik-adik menuliskan cerita tentang Yesus adalah teladan untuk adik-adik. Misalnya Tuhan Yesus itu kan sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik boleh bercerita tentang adik-adik yang mencontohkan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Misalnya adik-adik mengasihi orang tua adik-adik, ataupun saudara adik-adik, ataupun teman-teman adik-adik. Ceritanya ditulis di buku adik-adik dan boleh dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.